Baik, kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang ke-32. Bagaimana kemarin kita melihat ya, suku-suku Gad ya dan juga Manasye itu kemarin mereka meminta kepada Musa agar mereka boleh berdiam di tepi sungai Yordan. Ya, karena mereka memiliki banyak ternak agar mereka dengan mudah dapat menggembalakan ternak-ternaknya di situ, tetapi mereka tidak melupakan kewajiban mereka untuk kepentingan bersama. Mereka juga mengawal saudara-saudara mereka yang lain untuk memasuki tanah perjanjian. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan bilangan 33 berkemah di dataran Moab. Ya, judul perikopnya tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Ayat yang kedua, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Jadi kita melihat saudara ya, Tuhan itu menuntun bangsanya dari perjalanan yang satu ke yang lain ya. Dan Tuhan tidak meninggalkan, dia memberi perintah kepada Musa dengan tuntunan-tuntunannya. Bukankah juga demikian dengan hidup kita saudara? Ya, seperti perjalanan bangsa Israel, demikian juga hidup kita hari-hari ini. Tuhan tuh masih menuntun. Ya, dia mau setiap perjalanan hidup kita melibatkan dia saudara ya, karena Tuhanlah yang mengetahui ya kemana kita harus berjalan, tempat mana yang dapat mencelakai kita dan tempat yang mana yang dapat membawa kepada rancangan kebaikan ya. Kita melihat di situ ya, Musa membawa bangsa itu menulis perjalanan mereka sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menuntun lewat perantaraan Musa, dan mereka terus berjalan di dalam perjalanan mereka dengan tuntunan Tuhan. Karena kalau kita mau tahu dan kita sadari bahwa memang Tuhan itu sampai hari ini masih mau menuntun kita umatnya. Tapi sayang banyak orang Kristen itu yang ya maunya bikin jalan sendiri, nggak mau ikut tuntunan Tuhan. Mari kita bertobat saudara dan kita minta tuntunan Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi hidup kita ya. Ayat yang ketiga di sana dikatakan ya, firman Tuhan. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak-anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu kembali ke Pihari Hahirot yang di depan Baal Sevon. Kemudian berkemahlah di Tantangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Dan mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Tiberau. Mereka berangkat dari laut Tiberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, ya lalu berkemah di Dovka. Jadi kita melihat di sini saudara ya, Musa itu mencatat setiap perjalanan bangsa Israel sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepadanya, dengan membuat catatan-catatan mengenai kemajuan kerohanian mereka dan juga kemajuan secara geografis. Dan kita melihat di sini luar biasa saudara ya. Jadi setiap perjalanan itu dicatat oleh Musa dengan teliti. Bukan hanya secara perjalanan geografis mereka, tetapi juga kehidupan rohani bangsa itu. Musa mencatat semuanya. Ketika mereka mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya Musa mencatat ya perjalanan rohani mereka, apa yang mereka alami ya, dan kita belajar dari sini saudara. Ya, mari kita juga sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, mari kita cek apakah kita ini juga telah
melakukan kemajuan-kemajuan dalam perjalanan hidup kita, terutama dalam hal-hal rohani. Ya, mencatat mengenai pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ya, dan pelajaran-pelajaran yang telah kita peroleh selama kita mengikut Tuhan, itu dapat merupakan menjadi alat bantu yang berharga untuk pertumbuhan iman kita. Jadi saudara, catatan tentang siaran rohani Musa dengan bangsa itu memungkinkan mereka memeriksa ya kemajuan ya kehidupan rohani mereka. Demikian juga kita ya bisalah kita mencatat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita, saudara ya. Dan di sana dikatakan ya mereka berjalan dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat di padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kahelata. Jadi kita lihat saudara ya, semua dicatat secara terperinci ya perjalanan mereka, saudara ya. Mereka berangkat dari Kahelata lalu berkemah di Harsafer. Mereka berangkat dari Harsafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka ya. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Mozerot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Horgidat. Mereka berangkat dari Horgidat lalu berkemah di Yobata. Mereka berangkat dari Yobata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu mereka berkemah di Esion Geber. Jadi saudara ya, kita lihat di sini ya, mereka mencatat semua kisah perjalanan mereka beserta dengan pengalaman-pengalaman rohani dan juga ya hukuman-hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka dengan tulah-tulah di Mesir, semua itu tercatat. Ya, makanya juga kita bisa membaca kitab Perjanjian Lama hari ini karena memang semua ada catatannya, saudara ya. Dan ini catatan tentang mereka berangkat ya dari sini ke situ, sini ke situ. Mereka berangkat dari Esion Geber dan berkemah di padang gurun Zin, yaitu di Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Jadi kita lihat ya apa yang Tuhan firmankan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi Harun meninggal ketika mereka sedang berjalan dan mereka berhenti di Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Ya, di sana kita lihat ia mati ya. Harun mati ketika dia naik ke atas Gunung Hor sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, dan orang Israel keluar ke tanah Mesir. Jadi 40 tahun setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Harun mati, saudara ya.
Dan waktu itu Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arad orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon Gad, ya. Jadi kita melihat di sini saudara, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Ya, jadi saudara nanti ya kita akan melakukan perjalanan ke Israel pada bulan April nanti. Kita akan datang ke Gunung Nebo ini ya saudara. Jadi kita akan melihat dari sana, mereka sudah melihat tanah perjanjian itu di depan ya. Dan apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan itu direbut, kita lihat ayat yang ke-50 sekarang ya. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberang sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu berikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu berikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangnya, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dan mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Jadi saudara, kita lihat di sini Allah berfirman kepada Musa ya bahwa sebelum bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, mereka harus mengusir penduduk asli yang jahat dan menghancurkan segala berhala-berhala mereka, tempat-tempat penyembahan berhala. Ya, dan kita lihat saudara bagaimana Tuhan itu sudah tahu kalau kamu tidak mengusir mereka, maka mereka itu akan seperti Tuhan bilang ya, mereka itu akan seperti duri yang masuk ke lambungmu. Ya, dan mereka itu akan seperti sekam ya, selumbar di matamu. Jadi memang saudara ada orang-orang yang memang Tuhan tidak izinkan kita bergaul dengan mereka, karena mereka itu akan menjadi seperti duri di dalam lambung. Artinya aduh ya, mengganggu sekali saudara ya. Jadi ya Tuhan suruh untuk mereka itu semua diusir pergi, dan semua tugu-tugu berhala mereka harus dihancurkan. Mengapa bangsa Israel disuruh menghancurkan bangsa yang tinggal di Kanaan? Ya, Allah mempunyai beberapa alasan yang hebat untuk memberikan perintah tersebut. Yang pertama, karena Allah sedang membersihkan kejahatan dari suatu kelompok bangsa yang luar biasa berdosa itu. Orang Kanaan mendatangkan sendiri hukuman mereka. Penyembahan berhala menunjukkan keinginan jahat mereka yang terdalam saudara ya, tidak percaya kepada Allah. Penyembahan berhala akhirnya membawa pada penyembahan iblis dan penolakan total terhadap Tuhan. Jadi Allah memakai Musa dan Israel untuk menghukum Kanaan karena dosa-dosanya sebagai penggenapan nubuat dalam Kejadian 9 ayat 25. Dan Allah ingin menghilangkan semua jejak kepercayaan dan praktik-praktik orang kafir dari negeri itu. Karena itu Allah tidak ingin umatnya bercampur atau berkompromi dengan berhala-berhala dalam hal apapun. Bangsa Israel tidak sepenuhnya mengerti alasan-alasan Allah
ya harus melakukan semuanya itu dan memerintahkan mereka melakukan itu. Hal ini akhirnya membawa mereka kepada hidup berkompromi dan jahat kalau mereka tidak melakukan. Dalam segala bidang kehidupan kita harus lebih taat kepada firman Tuhan, saudara, ya, dan jangan kita bermain-main ya dengan dosa, supaya kita tidak terjerumus jatuh, sebab Tuhan itu yang lebih tahu ya apa yang terbaik bagi hidup kita. Bangsa Israel dipimpin Tuhan dari daerah ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Kita sudah baca di dalam Bilangan tadi malam ya. Kita sudah masuk di Bilangan 33, kita membaca bagaimana ya Tuhan itu membimbing umatnya ya, bangsa Israel. Dan akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, bagaimana mereka itu ya disuruh Tuhan Musa mencatat setiap perjalanan demi perjalanan. Dan kalau kita ini mau mencatat perjalanan hidup kita itu luar biasa, saudara ya, ada begitu banyak hal, sampai ya semua penghukuman Tuhan, semua mujizat Tuhan, semua disuruh catat ya. Kalau kita mencatat bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup kita, berapa banyak mujizat yang kita alami, dan juga ya bagaimana ya teguran-teguran Tuhan itu sebenarnya baik, saudara ya, untuk kita boleh merenungkan dan juga boleh menjadi pelajaran mungkin bagi keturunan kita. Iya, dan hari ini kita akan lanjutkan sekarang masih di Bilangan 33 ayat yang ke-50. Judul perikopnya, apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Nah, mereka ini sudah berjalan nih, Tuhan sudah tuntun nih ya, dan tadi malam kita sudah membaca Harun sudah mati. Ya, pada tahun yang ke-40 perjalanan bangsa itu, Harun mati di atas gunung, saudara ya. Dan kita melihat di sini ya, ketika Harun itu ya disuruh Tuhan naik ke Gunung Hor. Sesuai dengan perintah Tuhan, Harun menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas Gunung Hor. Nah, sesudah banyak peristiwa, banyak catatan tentang perjalanan mereka sehingga mereka mau masuk ke tanah perjanjian, ya apa yang harus lakukan? Ya, ini kita baca Bilangan 33 ayat yang ke-50. Judul perikopnya, apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang-orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka, ya, dan bukit pengorbanan mereka. Iya, saudara, dan ini tadi malam kita sudah baca ya bagaimana akhirnya Tuhan itu menyuruh mereka membinasakan semua ukiran-ukiran, bahkan patung-patung, dan kita tahu bersama kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk membinasakan dan ya meniadakan semua itu, supaya karena Tuhan ini ingin membersihkan benar-benar bangsa Israel masuk ke tanah itu dengan generasi yang baru yang hanya menyembah kepada Tuhan dan bukan kepada berhala-berhala. Tuhan mau membangun satu generasi baru, yaitu umatnya sendiri di tanah perjanjian itu dengan cara hidup beribadah kepada Tuhan. Dan kemarin kita sudah baca, saudara ya, Tuhan melarang mereka untuk bergaul dengan orang-orang Kanaan karena Tuhan bilang mereka itu akan seperti duri dalam lambung. Ya, memang ada saatnya kita ini tidak boleh sembarangan bergaul karena ada orang-orang yang akan menjadi duri dalam lambung kita. Artinya bikin tidak enak, saudara ya. Dan kita sekarang lanjut sudah di Bilangan pasal 34 sekarang ya. Batas-batas tanah Kanaan, Bilangan pasal 34. Bilangan pasal 34, firman Tuhan di sana berkata, ya, judul perikopnya batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Ya, adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusul ke Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin ya maka batas
dikatakan batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan, pendakian Akrabim, terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hasar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu, inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas gunung Hor. Ya, dan dari gunung Hor di sana dikatakan harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Sadet. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasanmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ripla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu memberikan tanah perjanjian kepada orang Israel. Negeri itu diberikan oleh Allah sebagai warisan. Tidak ada suku yang boleh menuntut negerinya sendiri. Batas-batasnya pun itu diberikan oleh Tuhan. Lebih luas dari daerah yang sesungguhnya diduduki oleh orang-orang Ibrani. Dan batas-batas itu cocok dengan negeri yang ditaklukkan oleh Daud dengan wilayah ideal yang digambarkan oleh Yehezkiel. Ukuran negeri itu menggambarkan kemurahan hati Tuhan. Dia selalu memberi kepada kita lebih daripada yang kita minta. Saudara, kita melihat Tuhan membagikan batas-batas wilayah bagi suku Israel. Dan yang diberikan Tuhan kepada mereka itu lebih daripada yang mereka harapkan. Lebih besar daripada yang mereka butuhkan. Karena itu luar biasa kita melihat di sini, saudara, Tuhan sendirilah yang membagikan kepada mereka semua batas-batas tanah mereka. Artinya apa, saudara? Makanya firman Tuhan itu berkata, Tuhan tuh sanggup memberikan lebih dari yang pada kita doakan, lebih daripada yang kita harapkan. Teruslah bergantung kepada Tuhan, teruslah taat kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang membutuhkan sesuatu yang kau pikir itu mustahil. Ingat sejak dari zaman perjanjian lama kita sudah belajar, bahkan batas-batas tanah orang Israel pun itu Tuhan yang menentukan bagi mereka, Tuhan yang merebutnya bagi mereka. Sebab ingat, punya Tuhanlah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh punya Tuhan, saudara. Dan ingat, mungkin kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, kita bisa dapat semua yang kita inginkan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan, itu lebih daripada yang kita harapkan, saudara. Dalam rencana Allah, kita melihat, saudara, pemukiman tersebut yang pertama menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Bahkan di sana Tuhan itu menuntun mereka untuk mereka melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau mereka itu mengerjakan segala sesuatunya itu dengan apa yang sudah Tuhan atur bagi mereka, saudara. Kita melihat di situ ketika mereka sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan mereka masuk ke tanah-tanah itu, Tuhan juga mengatur bagi mereka segala sesuatu yang harus mereka kerjakan, saudara. Dan kalau kita lihat di sini sekarang kita lanjut ayat 13. Mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu miliki sebagai pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada
suku yang 9,5 itu. Ya, dan dikatakan di sana, ya, sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur, yang kemarin kita sudah pelajari mereka beternak ya. Mereka memilih dekat sungai Yordan. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Ya, dan Tuhan menetapkan di sana, saudara, orang-orang yang negeri itu diberikan oleh Allah sebagai warisan kepada mereka. Ya, dan tidak ada suku yang boleh menuntut, ya. Jadi batas-batasnya pun diatur oleh Tuhan. Ya, kita lihat semuanya Tuhanlah yang mengatur, sehingga mereka itu tidak bisa mengatur dengan ya logika mereka sendiri atau kepentingan mereka sendiri. Semua Tuhanlah yang mengatur, ya, bahkan sampai ke pembagian kerja dan lain sebagainya Tuhan yang mengatur. Iya, jadi Tuhan berfirman kepada Musa, ya, jadi ada orang-orang yang harus membagikan ya milik pusaka. Dikatakan di sini, inilah nama-nama orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, yaitu Imam Eliezer dan Yosua bin Nun, ya. Dikatakan ayat yang ke-18 lagi, haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb dan Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yogi. Dari anak-anak Yusuf, yakni suku Bani Manasye, seorang pemimpin, Haniel bin Efod. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel dan Siftan. Dari suku Bani Sebulon, seorang pemimpin, Elisafan bin Parna. Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin, Paltil bin Asan. Dari suku ya Bani Asyir, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di Kanaan. Jadi saudara, mereka itu tidak boleh ya memilih sendiri. Ya, Tuhan itu menetapkan bagi mereka ada pemimpin-pemimpin yang akan membagikan. Ya, dan kita lihat di sini ya, bahkan ya Tuhan itu menetapkan orang-orang yang harus membagikan pusaka itu kepada mereka, ada nama-namanya. Ya, artinya apa saudara? Kita melihat di sini ya, di dalam rencana Allah ya untuk pemukiman di negeri tersebut, ya Tuhan itu menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Tuhan juga mengutarakan hal itu secara jelas kepada Musa dan menugaskan orang-orang tertentu untuk mengawasi setiap pekerjaan yang ya Tuhan berikan ya kepada mereka, saudara. Jadi kita melihat di sini dalam hal pembagian tanah tersebut, ya semuanya diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang boleh sendiri-sendiri ngambil dengan keinginannya sendiri. Jadi tidak ada rencana ya dari manusia sendiri, tetapi semua rencana lengkap dari Tuhan. Dan setiap tugas ditetapkan kepada setiap orang sehingga mereka tuh mengerti tanggung jawabnya. Dan di sini kita belajar saudara ya, kita juga melihat Tuhan itu membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan. Suku yang besar dikasih bagian tanah yang besar. Jadi sedih kalau melihat hari-hari ini banyak keluarga demi keluarga berantem karena warisan, karena pembagian tanah dan lain sebagainya. Mari kita melibatkan Tuhan dalam segala hal agar kita boleh berbahagia dalam hidup kita dan semua keputusan kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami lihat kebenaran firman-Mu untuk kami ini melihat
bahwa ketika Tuhan yang memanggil bangsa Israel, Tuhan juga memampukan mereka. Bahkan Tuhan juga yang mengatur semuanya. Engkau mengatur pembagian tanah agar tidak ada yang berebut, berantem, atau berkelahi karena pembagian harta warisan. Kami belajar malam ini Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya, sehingga suku dan bangsa Israel boleh mengalami rancangan Tuhan yang terbaik. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.